Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz semuanya. Pagi Ustaz. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Iya, apa pelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak Ustadz? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Dari mana? Ustadz masuk sini. Dari mana? Kamar mandi Ustaz. Dari kamar mandi. Kenapa telat masuk ke kelas? Dari kamar mandi Ustaz. Dari kamar mandi. Kan Ustadz sudah sampaikan sebelumnya, setiap pembelajaran kelas Ustadz jangan ada yang telat, kan begitu kan? Nah, lain kali jangan diulangin ya. Bisa masuk ke kelas tepat waktu. Bisa kan Ustadz? Ya, silakan dulu. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar kita nantinya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Gimana doa tadi di awal sebelum kita memulai pembelajaran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita untuk bisa terus belajar dan terus bisa mendapatkan keilmuan di pagi hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak Ustadz, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ustadz coba absen kalian dulu satu persatu. Kemudian apabila Ustadz panggil namanya untuk sebutkan hadir. Bisa anak Ustadz? Bisa Ustaz. Rizky Sinaga, Hadir Ustaz. Alfarado, Hadir Ustaz. Ihsan, Hadir Ustaz. Sinaga, Rizky Sinaga, Hadir Ustaz. ya ada. Alfarado, Hadir Ustaz. Rehan Ginting, Hadir Ustaz. Alfi, Hadir Ustaz. Dodi Dias, Hadir Ustaz. Dodi Dias hadir ya. Oke, hadir semuanya untuk kita kawankan kita pada hari ini. Hadir Ustaz. Alhamdulillah semuanya berarti hadir. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya. Perhatikan sini semuanya anak-anak Ustadz. Sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ustadz mau coba kalian biar lebih bersemangat lagi di pagi hari ini. Nah, untuk itu coba kita biar kita lebih semangat. Ustadz mencoba dulu biar kita lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya. Di dalam hidup itu kita harus terus dan terus belajar. Kita sebagai seorang siswa harus mampu untuk menjadikan diri ini menjadi diri pribadi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang siswa harus membuat kebaktian diri ini dalam hidup untuk terus membanggakan kedua orang tua kita. Oke, paham anak-anak Ustadz semuanya? Oke, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ustadz mau sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat mengetahui arti dari teks puisi. Kemudian siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari teks puisi. Kemudian siswa dapat membuat teks puisi dan siswa dapat menyampaikan isi dari teks puisi tersebut. Oke, baik anak-anak Ustadz semuanya. Untuk itu materi kita hari ini adalah teks puisi. Oke, kan tadi teks puisi adalah Rehan kenapa berbicara nak? Kan gitu. Nah, setiap pembelajaran Ustaz kan harus saya sampaikan, nggak ada yang boleh berbicara setiap pembelajaran Ustaz. Paham? Harus tetap fokus.
Paham anak Ustaz semuanya? Paham. Ya, lain kali jangan diulangi ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyair dengan kata-kata yang indah. Kemudian ciri-ciri puisi. Yang pertama, memiliki 5 yang bersaja a a a a atau a b a b. Kemudian memiliki beberapa bait. Kemudian memiliki majas. Oke, perhatikan anak-anak Ustaz semuanya. Sebelum saya jelaskan materi pada hari ini, teks puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyair dengan kata-kata yang indah. Artinya apa? Teks puisi di sini adalah suatu teks yang menunjukkan, mengungkapkan perasaan, ya kan? Dia mengungkapkan perasaan maupun mengungkapkan pikiran. Pikiran siapa? Pikiran sang penyair. Penyair siapa Ustaz? Penyair adalah yang membuat puisi. Dia udah mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan perasaannya dengan penuh rasa. Dia membuat kalimat-kalimat itu dengan kata-kata yang indah. Dengan apa? Dengan kata-kata yang indah. Sehingga nantinya puisi yang dibuat seorang penyair itu akan lebih terasa. Kan begitu? Lebih berasa ketika diungkapkan. Jadi seorang penyair itu dia berpikir. Dia berpikir itu untuk membuat puisi. Dia berpikir dengan mengungkapkan pikirannya dan perasaannya, sehingga maka tumbuhlah, terjadilah kalimat-kalimat yang indah. Kemudian daripada itu ada beberapa ciri-ciri dari teks puisi tersebut. Yang pertama, memiliki rima yang bersaja a a a a atau a b a b. Maksudnya apa Ustaz memiliki rima bersaja a a a a atau a b a b? Dia di setiap akhir kalimatnya. Makanya semuanya sama di ujung-ujung kalimatnya. Rimanya sama, ujung-ujungnya sama. Kemudian memiliki beberapa bait. Memiliki beberapa bait artinya apa? Memiliki beberapa baris. Bait 1, bait 2, bait 3. Dia sama semuanya. Paham anak Ustaz? Kemudian dia memiliki majas. Artinya memiliki kalimat-kalimat kiasan. Kan gitu kan? Seolah-olah, kan gitu. Itulah kalimat-kalimat yang dipersiapkan dalam misalkan untuk teks puisi. Paham anak-anak Ustaz semuanya? Oke, baik anak-anak Ustaz semuanya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan, ya kan? Sudah menjelaskan dari apa yang dimaksud dengan teks puisi, kemudian ciri-ciri dari teks puisi tersebut. Oke, sekarang coba kalian salin semuanya di buku catatan kalian. Bisa disalin, silahkan anak-anak Ustaz semuanya. Ambil bang, dari situ ambil.
Oke, baik anak-anak Ustaz, semuanya sudah ditulis semuanya di buku catatan kalian. Oke, baik anak-anak Ustaz, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, juga kita akan menyampaikan kesimpulan, ya kan? Seperti yang disampaikan tadi dari materi pembelajaran kita. Itu kenapa ada yang tidur anak Ustaz? Siapa ini? Bangunkan yang tidur. Nah, kenapa tidur? Ginting. Hah? Nah, karena saya sampaikan setiap pembelajaran Ustaz nggak boleh tidur. Kenapa tidur? Kecapean ya. Nanti lain kali usahakan jangan lama-lama tidurnya, ya, sehingga bisa tetap terus belajar di kelas. Paham anak Ustaz? Dan kalian jangan diulang. Yang boleh tidur di kelas. Oke, baik anak-anak Ustaz. Jadi simpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ustaz menyimpulkan, siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Dan bisa? Ya. Kesimpulan, teks puisi harus memiliki karakteristik yang dapat memberikan motivasi kepada sang penulis. Iya, benar. Jadi teks puisi itu harus memiliki karakteristik seperti yang disampaikan dari pengertiannya. Dia harus memiliki pemikiran, kemudian perasaan, sehingga bisa menimbulkan karakteristik. Kemudian seperti yang memberikan kesimpulan, bisa ya, Jaki. Teks puisi akan menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan untuk memperinci. Benar sekali yang bilang Jaki. Jadi teks puisi harus memiliki kata-kata kiasan sehingga bisa memperindah dalam puisi tersebut. Oke, baik anak-anak Ustaz, bisa tambahin untuk melengkapi kesimpulan kita pada hari ini. Jadi teks puisi dan ciri-ciri teks puisi ini harus benar-benar diperhatikan, sehingga harus memiliki beberapa bait, kemudian dengan rimanya dan bersajakan a atau abi-abi itu harus benar-benar diperhatikan. Dan yang paling terpenting adalah ketika membuat puisi, kita harus benar-benar dengan perasaan dan pikiran kita, sehingga puisi yang diciptakan nantinya bisa dapat memotivasi, bisa dapat berkesan bagi sang pembacanya. Paham anak-anak Ustaz semuanya? Paham, Ustaz. Oke, untuk itu semoga pembelajaran kita di pagi hari ini semoga dapat bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang luar biasa dan sukses nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.